So what's up guys, kembali lagi dengan saya di channel DR Alidain. Dan pada kesempatan di video kali ini, gua akan membahas tentang kuasa tahap ketiga yang baru dari sebelumnya. Dan sebelum kalian melihat yang satu ini, perlu kalian tahu, ini hanyalah sekedar hiburan saja dan tidak bermaksud mendahului cerita dari Monster. Yang pertama, kita ada Boboiboy Beliung, merupakan salah satu kuasa tahap 3 dari Boboiboy Angin dan Taufan. Dan ia juga keluar pada debut komik Boboiboy Galaxy Season 2 pada arc Windara. Untuk kemampuannya, Boboiboy Beliung dapat dengan mudah mengendalikan angin badai yang begitu dahsyat. Yang kedua, kita ada Boboiboy Rimba, merupakan salah satu kuasa tahap 3 dari Boboiboy Daun dan Dori. Boboiboy Rimba juga keluar pada debut komik Boboiboy Galaxy Season kedua pada arc Gurlatan di arc terakhir komik Boboiboy Galaxy Season 2. Awalnya dulu kuasa ini ia bernama Balak, tetapi karena Boboiboy sendiri tidak suka dengan nama itu, makanya ia mengubah Balak menjadi Rimba. Debut komik Boboiboy Galaxy Season 2 isu 27. Untuk kemampuannya, Boboiboy yang satu ini, ia dapat memiliki sebuah senjata yang cukup unik. Ditambah juga ia dapat mengeluarkan berbagai macam Tumbo Sound. Yang ketiga, kita ada Boboiboy Blizzard, merupakan salah satu kuasa tahap 3 dari Boboiboy Air dan Ice. Seperti yang kalian tahu, Boboiboy Blizzard yang satu ini, ia hampir saja ingin keluar, namun gagal sebab si Feng mencoba menghentikan Boboiboy Ice dan Blaze yang saling berantem, hingga menyebabkan gunung di planet Baraju meletus. Dan untuk kemampuannya, Boboiboy Blizzard yang satu ini, ia sama halnya dengan tahap 2, yaitu Ice, memiliki sebuah senjata yang membuat dirinya dijuluki Marksman, yaitu penembak jarak jauh. Yang keempat, kita ada Boboiboy Voltra, merupakan salah satu kuasa tahap 3 dari Boboiboy Petir dan Halilintar. Voltra dari nama depannya Volt, yang berhubungan pada sebuah listrik dengan bertegangan yang tinggi. Ia juga memiliki kemampuan yang sama halnya seperti The Flash, yaitu dapat lari cepat dan kencang hingga menembus tembok. Yang kelima, kita ada Boboiboy Gamma, salah satu kuasa tahap 3 dari cahaya dan solar, yang dulunya kuasa ini pernah diambil oleh Rakaka, salah satu penguasa Gamma. Dan juga untuk kemampuannya, ia sama halnya dengan tahap 2 dari sebelumnya, yaitu dapat mengeluarkan sebuah tembakan laser. Yang keenam, kita ada Boboiboy Nova, salah satu kuasa tahap 3 dari Boboiboy Api dan Blaze. Awalnya saya pernah berteori jika nama tahap 3 api ialah Pyro, dan ternyata Monster membelokkan namanya dengan nama Nova. Lantas bagaimana bisa tahap 3 api ini bernama Nova? Nova dalam bahasa Latin artinya bintang baru. Ini merupakan sebuah bintang yang terjadi akibat adanya interaksi dua sistem bintang ganda. Kedua bintang ini tidak bertabrakan dan tidak juga saling menjauh. Singkatnya, Nova adalah peristiwa ledakan bintang yang terjadi pada bintang Katai Putih. Yap, walaupun begitu, Boboiboy Nova tetaplah Nova, dan bukan ada hubungannya dengan yang saya bahas tadi. Untuk kemampuannya, Boboiboy Nova memiliki sebuah senjata berupa Mega Cakra Api. Yang ketujuh, kita ada Boboiboy Crystal. Di tahap 3 yang terakhir ini, ialah salah satu kuasa tahap 3 dari tanah dan gempa. Dan awalnya saya berteori juga tahap 3 tanah
adalah berlian. Dan juga Boboiboy kristal yang satu ini, ia memiliki sebuah gauntlet kristal yang cukup keras, sehingga gauntlet tersebut dapat membuatnya menjadi alat pertahanan diri yang kuat. Yang pertama, kita ada Boboiboy Electro, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Petir. Ia juga bisa mengendalikan distrik apapun di sekitarnya sebagai serangan. Akan tetapi, pada terusan di kuasa ini, sayangnya tidak bisa diffusion. Jika diffusion, maka bisa-bisa akan menjadi bencana. Yang kedua, kita ada Boboiboy Tornado, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Angin. Di kuasa terusan ini, Boboiboy Tornado mengambil posisi kedudukan sebagai salah satu kuasa elemental terkuat. Kenapa bisa gitu? Sebab bagi Boboiboy Tornado sendiri, ia juga tidak mau kalah kuat dengan Electro, yang dimana jarang sekali kuasa yang dulunya sebagai support untuk mengakhiri lawan musuh. Untuk kemampuannya yang betapa kuat, ia juga dapat menciptakan badai dengan sendirinya. Yang ketiga, kita ada Boboiboy Berlian, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Tanah. Di kuasa terusan ini, Boboiboy Berlian yang sebelumnya pada segi pertahanan, ia juga sebagai salah satu kategori fighter. Tak hanya itu, Boboiboy Berlian juga dapat menciptakan makhluk mitologi yang berukuran besar. Yang keempat, kita ada Boboiboy Pyro, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Api. Pada kemampuannya, Boboiboy Pyro akan mengendalikan api dengan sesuka hatinya. Yang kelima, kita ada Boboiboy Winter, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Air. Di kuasa terusan ini, Boboiboy Winter sebelumnya ialah seorang marksman atau penembak jitu. Ia juga segi dalam fighter, sama halnya Boboiboy Berlian. Yang keenam, kita ada Boboiboy Hutan, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Daun. Di kuasa terusan ini, walaupun memiliki sifat yang agak naif dan suka bermain-main, tetapi jika ia dalam mode serius, ia bisa saja lebih kuat. Perlu kalian tahu, sebelum Angin dan juga Boboiboy Daun, ia dulunya kategori support. Siapa sangka di kuasa terusan ini bisa saja mereka dapat mengakhiri lawan musuhnya. Yang ketujuh, kita ada Boboiboy Terang, merupakan salah satu terusan kuasa tahap keempat dari Boboiboy Cahaya. Di kuasa terusan ini, daripada Boboiboy Terang, menurut saya sangat the best. Kok bisa sih? Sebab pada terusan ini, lain halnya pada sebelumnya, ia memiliki semua ahli dalam bertarung, yakni assassin, support, fighter, dan tanker. Yang pertama, kita ada Boboiboy Flash, atau juga Boboiboy Kilat, adalah salah satu predikat tahap terakhir dari Boboiboy Petir ke Halilintar, ke Voltra, dan Electro. Kilat adalah nyala yang terlihat saat terjadi pelepasan muatan listrik mendadak di awan yang biasanya muncul saat badai. Pelepasan listrik tersebut disebabkan pergerakan arus negatif menuju arus positif. Kembali ke Boboiboy Flash, yang dimana kemampuan ia cukuplah dahsyat. Yang pertama, ia dapat berlari cepat hingga menembus dinding atau tembok.
dan ia dapat mengelabui musuh hingga KO. Yang kedua, kita ada Boboiboy Glacial. Periode glacial adalah waktu suhu menurun dalam jangka masa yang lama dalam iklim bumi, menyebabkan peningkatan dalam keluasan es di kawasan kutub dan gletser gunung. Kembali ke Boboiboy Glacial yang merupakan predikat tahap terakhir dari Boboiboy air. Untuk kemampuannya, ia dapat membuat persekitaran cepat membeku hingga timbulnya salju. Tidak hanya itu, ia juga ketika dulu seorang penembak jitu dari kejauhan. Tahap ini, ia juga bisa bertarung dengan tangkas. Yang ketiga, kita ada Boboiboy Suar, salah satu bentuk piroteknik yang menghasilkan cahaya yang sangat terang atau panas tinggi tanpa menghasilkan ledakan. Suar digunakan untuk memberi tanda atau penerangan dan alat pertahanan militer. Kembali ke Boboiboy Suar yang merupakan predikat tahap terakhir dari cahaya. Boboiboy Suar sanggup menahan panas dari benda apapun. Ia juga dulunya yang hanya mengandalkan laser atau tembakan. Kini ia membuat senjata apapun yang terbuat dari materi cahaya. Yang keempat, Boboiboy Cyclone, salah satu kuasa predikat tahap terakhir dari Boboiboy angin. Boboiboy Cyclone juga ia dapat menciptakan badai sendiri. Ia juga dapat membuat tekanan atau gelombang yang notabene yang cukup besar, namun tidak mencapai kecemasan atau darurat. Yang kelima, Boboiboy Emerald, salah satu predikat terakhir dari Boboiboy tanah, yang dimana kuasa ini dapat melatih Boboiboy Emerald menjadikannya seorang geokinesis. Yang keenam, kita ada Boboiboy Hades, predikat tahap terakhir dari Boboiboy api. Kata Hades diambil dari bahasa Inggris yang berarti neraka. Meskipun begitu, kemampuan ini ia dapat memanipulasi api panas menjadi semakin lebih panas. Yang ketujuh, kita ada Boboiboy kayu, tahap terakhir dari Boboiboy daun, duri, limbah, dan hutan. Boboiboy kayu yang satu ini, ia juga lain halnya dari tahap sebelumnya, yang dimana ia dulu yang mengawal akar-akar atau tumbuhan. Kali ini, dari serangan akar daun tumbuhan berbentuk seperti ranting kayu pada pohon yang akan siap melilit, menghantam, atau menebas. Dan ya, seperti biasa, tinggalkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi langsung setiap saya upload video. Dan kita akan bertemu lagi di next video yang akan datang. And goodbye.